Baik, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Budaya, Pak. Oke, anak-anak semuanya, kita kembali di pertemuan kita hari ini untuk belajar pendidikan agama Buddha. Dan sebelum kita bersama-sama melanjutkan ke materi pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk silent sitting, ya. Kita bermeditasi sejenak, oke? Oke, kita dengarkan bel genta berkesadaran dan kita mulai untuk silent sitting atau duduk hening bermeditasi. Oke, silent sitting selesai. Silakan buka mata secara perlahan. Ini udah hadir semua ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Suara teacher terdengar jelas, anak-anak? Oke, jelas ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang 45 tahun masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha Gautama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau penjelasan tentang masa pembabaran Buddha di tahun ke-20 sampai dengan tahun ke-45. Oke. Oke, baik. Hari ini teacher mau kalian sediakan buku catatan. Buku catatan dan nanti kalian akan mencatat dari materi-materi yang nanti teacher jelaskan, ya. Karena materi kita hari ini nanti ada beberapa yang tidak tertulis di buku atau tidak ada dijelaskan secara rinci di modul yang nanti teacher bagikan kepada kalian. Oke? Oke, coba lihat mana buku dan penanya. Oke, nampak kan buku penanya? Yuk, yuk. Oke. Pak. Ya. Boleh SS dulu nggak, Pak? Soalnya buku saya habis, Pak. Belum dibeli. Bukunya habis, belum dibeli. Iya, Pak. Oke, kamu cari kertas. Ya, kamu cari kertas. Oke, sudah siap ya? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas dengan dimulai di tahun ke-20 Buddha membabarkan Dharma. Yaitu di tahun 569 sebelum Masehi. Nah, sebelum teacher jelaskan, kita akan melihat gambar terlebih dahulu. Oke. Ini gambar apa? Atau gambar tentang apa? Siapa yang bisa? Buddha menaklukkan Angulimala. Oke, Buddha menaklukkan Angulimala. Kalau ini? Buddha menaklukkan Brahmabaka. Oke, Buddha menaklukkan Brahmabaka. Kalau ini?
Buddha dituduh membunuh Sundari. Oke. Kalau yang ini? Buddha menaklukkan Nandopananda. Oke, sekarang teacher akan tanya. Kalian tahu kisah ini? Coba jelaskan yang tahu kisah tentang Buddha menaklukkan Angulimala. Pernah dengar kan kisah Angulimala ya? Pengajar. Nah, coba jelaskan secara singkat. Kisahnya gimana sih? Atau kalian boleh pilih salah satu. Yang mana yang kalian mau jelaskan? Yuk. Yuk. Yang mana yang mau kalian ini? Yang kisah Nandopananda? Pernah dengar kan? Kisah Sundari? Kisah Brahmabaka? Pernah dengar? Yuk, coba siapa yang berani untuk menjelaskan sebelum teacher yang jelaskan. Yuk, pilih salah satu. Angulimala. Oke, Angulimala. Siapa yang ingin menjelaskan ini? Selina aja. Selina tampakkan wajahnya. Oke, silahkan Selina. Angulimala terlahir dengan nama Angulimala Ahimsaka. Ahimsaka. Terus? Dia tumbuh sebagai pemuda cerdas di Sawati. Dan saat dia sekolah menjadi kesayangan gurunya. Karena teman-temannya iri, dia menjebak agar diusir gurunya. Sang guru memberi misi bahaya, yaitu mengumpulkan 1000 jari manusia. Oke, terus? Dan akhirnya Angulimala menjadi perampok keji yang membunuh banyak orang. Oke, terus? Peristiwa itu menyebabkan Raja Pasenadi dari Kosala mengirim tentara untuk menangkapnya. Sedangkan Ibu Angulimala berniat turun tangan, membuat nyaris dibunuh oleh Angulimala. Terus? Sang Buddha mencegah hal itu dengan memakai kesaktiannya dan ajarannya untuk membawa Angulimala ke jalan yang benar. Siapa yang tahu di makanan siap mengenai apa? Minggu kemarin. Ya, ada itu ada. Nih. Oke, terus? Kemudian Angulimala menjadi pengikut Buddha dan menjadi seorang biku di bawah bimbingan Sang Buddha. Oke. Ya, terima kasih Selina, luar biasa ya. Luar biasa Selina. Oke. Itu adalah kisah dari Angulimala, sudah dijelaskan oleh teman kalian ya. Oke, yang lainnya selain Angulimala, Brahmabaka, Sundari, Nandopananda. Nandopananda, Car. Oke, silakan Selin. Tampakkan wajahmu, Selin. Oke, silakan Selin. Raja Naga Nandopananda, dia memiliki pandangan yang salah, tetapi memiliki karma baik, yaitu berlindung kepada Buddha. Terus? Raja Naga ini ditaklukkan oleh Biku Monggalana. Akhirnya dia berlindung kepada Buddha. Oke. Ya, terima kasih Selin. Yang lainnya? Yuk. Nandopananda, Angulimala sudah, Brahmabaka dan Sundari? Ada yang selain Selin dan Selina?
Yaya mungkin, Kitaro, Jason, Alvin, Gavin. Oke, kalau gitu teacher akan melanjutkan. Oke, apa yang dijelaskan oleh teman kalian itu sudah sangat betul sekali, ya. Sudah sangat betul tentang Angulimala dan Nando Pananda. Oke, jadi pada tahun yang ke-20 ini Buddha berwasa di Wihara Weluwana di Rajagaha yang didanakan oleh siapa Weluwana? Raja Pasenadi ya? Oleh Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha yang ibu kotanya adalah Rajagaha. Nah, peristiwa yang terjadi itu yang pertama, ya, ini nanti berkaitan dengan Sundari ya. Yang pertama, Buddha itu menetapkan 4 aturan atau aturan-aturan dalam winaya yang disebut sebagai parajika. Ya, parajika, kalian tulis ya. Apa sih aturan parajika? Ya. Aturan parajika yaitu aturan kebikuan yang mana jika seorang biku melanggar salah satu dari 4 aturan parajika ini, maka dia akan gugur sebagai biku atau dikeluarkan dari sangga. Nah, apa saja 4 aturan itu? Yang pertama yaitu apabila seorang biku itu melakukan pembunuhan atau terlibat pembunuhan. Ya. Yang kedua, seorang biku itu terlibat hubungan seksual atau pelanggaran sila yang ketiga. Ya. Dan kemudian yang keempat, ya, parajika yang keempat yaitu seorang biku terlibat pencurian atau seorang biku mencuri, ya. Dan yang keempat yaitu parajika yang keempat ya adalah ketika seorang biku ini melakukan kebohongan tentang kesaktian. Dia tidak punya kesaktian tetapi dia mengatakan bahwa dirinya sakti untuk mencari pengikut atau untuk mendapatkan keuntungan. Oke, jelas ya? Oke, apa tadi 4 parajika? 1. Apabila biku terlibat dalam pembunuhan. Oke, pembunuhan. Yang kedua? Melakukan hubungan seksual. Oke, melakukan hubungan seksual. Yang ketiga? Pencurian. Mencuri. Yang keempat? Kebohongan Tentang kesaktian. Oke, berbohongan tentang kesaktian. Jadi itu ya, makanya seorang biku itu dipantang untuk melakukan 4 hal ini ya. Dan kita tahu bahwa seorang biku itu tidak menikah, apalagi melakukan hubungan suami istri. Oke. Selanjutnya, peristiwa yang kedua yaitu menunjuk Biku Ananda sebagai pengiring tetap. Ya, tahu ya Biku Ananda ya? Biku Ananda nanti ditunjuk sebagai pengiring tetap dan beliau mendapatkan gelar Dhamma Bandarika. Apa itu Dhamma Bandarika? Apa? Peristiwa yang kedua, Biku Ananda ditunjuk sebagai pengiring tetap. Beliau ini ditunjuk sebagai Dhamma Bandarika. Dapat gelar sebagai Dhamma Bandarika atau Bendahara Dharma. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena kemampuan intelektual dari Biku Ananda itu sungguh luar biasa dan daya ingatnya itu sangat luar biasa. Nah, Biku Ananda ini nantinya akan mengulang dharma yang tertulis di kitab suci yaitu Sutta Pitaka. Yang mana
Yang mana seperti yang kita ketahui, oke ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Sutta Pitaka itu selalu diawali dengan ewame sutang. Ya, yang artinya yaitu demikianlah yang kudengar. Kenapa diawali dengan demikianlah yang kudengar? Karena di Sutta Pitaka itu rata-rata diulang kembali oleh Biku Ananda, ya. Oleh Biku Ananda. Kenapa Biku Ananda bisa mengulang? Karena salah satu permintaan syarat dari Biku Ananda menjadi pengiring tetap Buddha adalah ketika Buddha tidak bersama dengan Biku Ananda dan Buddha membabarkan Dharma di tempat lain, Buddha harus mengulang kembali kepada Biku Ananda semua khotbah yang disampaikan oleh Buddha. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, pertemuan Buddha dengan Jiwaka Kamarabaca. Siapa sih Jiwaka Kamarabaca? Ada yang tahu? Siapa Jiwaka? Oke ya. Jiwaka itu adalah seorang tabib. Tabib yang luar biasa. Yang nantinya Jiwaka ini juga membantu mengobati Buddha ketika Buddha ada sakit kepala. Ya, kenapa Buddha bisa sakit kepala yang luar biasa? Karena di kehidupan lampaunya ini Buddha pernah terlahir sebagai seorang anak manusia yang kemudian iseng, karena keisengannya kelahiran bodhisatwa yang dahulu tuh dia memukul kepala ikan atau katak, ya. Jadi ikannya atau kataknya naik ke permukaan dipukul, kemudian naik lagi dipukul, naik lagi dipukul, dan akhirnya berbuahlah di mana Buddha mengalami sakit kepala yang luar biasa selama 3 hari. Nah, kemudian nanti diobati ketika Buddha kakinya terluka karena pecahan batu yang digelindingkan atau yang dilemparkan oleh Dewa Datta. Nah, tabib Jiwaka ini tabib yang luar biasa. Beliau adalah tabib istana dari kerajaan Magadha. Saat kecil, Jiwaka ini dirawat dan dibesarkan oleh Raja Bimbisara, tetapi beliau memutuskan untuk pergi untuk mencari pengetahuan tentang pengobatan. Nah, beliau sangat terkenal karena beliau ini mampu untuk melakukan pengobatan-pengobatan yang luar biasa. Bahkan pada zaman dahulu, beliau ini mampu melakukan pengobatan yaitu penyakit dalam. Mampu untuk melakukan operasi bedah di zaman dahulu, ya. Bahkan mampu untuk melakukan operasi bedah otak, ya. Zaman dulu belum ada alat-alat medis yang canggih, tetapi tabib Jiwaka sudah bisa melakukan itu. Oke. Nah, kemudian Buddha menyadarkan Angulimala. Ini yang seperti disampaikan oleh si Selina tadi, ya, oleh Ananda kita Selina, bahwa Buddha ini mengajarkan Angulimala, menyadarkan Angulimala, ya, betul Angulimala itu nama aslinya itu adalah Ahimsaka. Nama aslinya Ahimsaka yang artinya tanpa kekerasan. Ya. Beliau berguru, tetapi karena beliau ini pintar, ya, Angulimala ini kemudian dibenci oleh teman-temannya, kemudian dihasutlah gurunya. Nah, dan singkat ceritanya, Angulimala ini akhirnya diberikan tugas yang diberikan oleh gurunya ini tujuannya agar Angulimala meninggal. Ya. Tetapi karena Angulimala ini pintar dan sakti,
ya Angulimala ini malah mampu ya untuk mengumpulkan jari-jari ya. Kalau kalian kira-kira ada orang yang meminta jari tangan kalian satu gitu, boleh nggak? Contohnya, Alvin, saya minta jari jempol kamu satu untuk saya potong. Boleh nggak, Alvin? Enggak, Pak. Ya, enggak ya. Nah, makanya karena nggak mungkin bisa untuk diminta secara baik-baik, ya, Angulimala ini membunuh orang-orang yang diminta jarinya sampai terdengar ke raja, ya. Raja ingin agar Angulimala ini disingkirkan, tetapi terdengarlah oleh sang ibu dan ibunya ini ingin menyelamatkan Angulimala. Nah, saat itu sudah terkumpul 999, kurang satu. Ya. Kurang satu, nah pada saat itu melihat ada ibunya. Waduh, ini kurang satu nih. Angulimala ini dilema. Bunuh nggak ya? Bunuh nggak ya? Bunuh nggak ya? Ya karena sudah termotivasi, ya tahu sendiri ya, tinggal satu langkah lagi dia lulus. Wah, akhirnya dia putuskan untuk mengejar ibunya. Nah, karena tahu hal itu, kemudian Buddha muncul di persimpangan antara Angulimala dan ibunya. Nah, saat itu Angulimala melihat Buddha. Wah, ada seorang petapa yang kalau aku bunuh, ini nggak mungkin ada yang nyari. Daripada aku harus membunuh ibuku sendiri. Akhirnya dikejarlah Buddha oleh Angulimala. Nah, dikejar, ya Buddha ini hanya berjalan dan Angulimala ini berlari ya. Lari ya, tetapi tidak bisa mengejar Buddha karena Buddha ini berjalan dengan kesaktian. Sampai terengah-engah dan Angulimala mengatakan berhenti. Buddha singkat cerita mengatakan bahwa saya sudah berhenti. Saya berhenti untuk melakukan pembunuhan, ya. Saya berhenti telah melenyapkan kebencian, keserakahan dan kebodohan. Nah, akhirnya Angulimala tersadar dan menjadi biku dan kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dari kisah Angulimala ini apa yang dapat kita ambil? Apa yang dapat kita ambil? Kira-kira? Ya. Bahwa sekejam-kejamnya anak manusia ketika melihat seorang ibu yang telah melahirkannya, itu dia akan berusaha untuk tidak akan menyakiti ibunya sendiri. Ya. Nah, Angulimala ini sebenarnya pada saat mudanya dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Makanya beliau ini cepat memahami dharma ajaran Buddha dan cepat menjadi seorang arahat. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kisah tentang Buddha dan seorang wanita yang yang bernama Sundari pada tahun ke-20 ya. Jadi gini, pada saat itu Buddha ini sangat terkenal ya di India ya. Nah, karena Buddha ini sangat terkenal, akhirnya banyak para petapa-petapa lain itu yang iri terhadap Buddha. Nah, karena iri tersebut, kemudian ada beberapa petapa ini yang berpikir untuk mencemarkan nama baik Buddha. Nah, mereka melihat ada Sundari. Sundari sebagai salah satu pengikut dari mereka. Nah, para petapa ini kemudian berkata kepada Sundari, Sundari, kalau kamu memang berbakti kepada gurumu, kamu lakukan ini terhadap Buddha atau terhadap petapa Gotama, agar banyak pengikut yang akhirnya meninggalkan petapa Gotama dan menjadi pengikut dari aku sebagai gurumu. Nah, ya. Kemudian diperintahkan seperti ini. Jadi pada malam hari ketika para umat itu
setelah mendengarkan Dhamma, ya, Sundari ini malah datang ke Wihara Jetawana menemui Buddha. Ya. Kemudian pagi-pagi buta dia berjalan keluar dari Wihara Jetawana. Dan ketika ditanya oleh orang menjawab bahwa, Sundari, kamu dari mana? Saya dari Gandakuti. Gandakuti itu kuti harum yang di mana Buddha tinggal. Ya. Nah, itu berlangsung selama 2 hari, dan di hari yang ketiga, pada malam harinya, ya para petapa ini memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh Sundari dan meletakkan di bawah dari Gandakuti atau kuti milik Buddha. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa Buddha telah membunuh Sundari karena tidak ingin Sundari membongkar ya keburukan dari seorang petapa yang mengaku sebagai petapa agung. Ya, nah pada saat itu Buddha dihujat oleh banyak orang, ya. Nah, mendengar berita itu, ya, raja kemudian memerintahkan untuk mencari kebenarannya. Ya, pada saat itu Buddha hanya diam saja ya. Buddha saat dihujat itu Buddha diam saja. Ya. Buddha tidak melakukan penyanggahan dan Buddha tidak melakukan yang namanya marah-marah, enggak. Ya, Buddha diam saja karena Buddha tahu bahwa kebenaran itu pasti terungkap. Nah, dari singkat ceritanya para pembunuh ini mabuk-mabuk gitu ya. Mabuk. Nah, karena mabuk itu kan kesadaran mereka itu berkurang. Jadi ditanyalah, ini kok ada orang-orang yang mabuk-mabuk gitu, ditanya. Kok kalian bahagia sekali? Gitu. Iyalah, saya sudah menipu masyarakat. Saya telah meyakinkan bahwa Sundari itu mati dibunuh oleh Buddha. Hahaha, mereka bodoh. Padahal kamilah yang membunuh Sundari untuk mencemarkan nama Buddha. Oh, seperti itu. Nah, ditangkaplah mereka oleh para pasukan kerajaan ini. Nah, akhirnya singkat cerita para pembunuh dan para petapa yang membayar jasa pembunuh ini ditangkap dan dipenjarakan oleh raja. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, siapa Sundari? Bagaimana kisah Sundari tadi? Kalau paham, baru teacher selesai bercerita. Siapa Sundari? Murid seorang Oke, Ketaro, murid seorang petapa yang Ketaro atau Alvin tadi? Oke ya. Murid seorang petapa yang diminta untuk mencemarkan nama Buddha dan akhirnya terbunuh oleh para pembunuh yang juga disewa oleh gurunya sendiri. Oke. Oke, yang selanjutnya yaitu meluruskan pandangan Brahmabhaka. Jadi Brahmabhaka ini memiliki pandangan salah, ya, memiliki pandangan salah bahwa dia itu mengatakan bahwa kelahirannya di alam Brahma itu adalah satu bentuk kelahiran yang kekal, ya. Nah, itu adalah satu pandangan salah yang mana pada saat itu kemudian Buddha menyadarkan Brahmabhaka dan Brahmabhaka ini mendapatkan satu pencerahan dari Buddha tentang 4 kebenaran mulia dan akhirnya para Brahma yang tinggal di alam Brahma bersama dengan Brahmabhaka ini tersadarkan dan menghilangnya kelekatan mereka. Ya, jadi Buddha menyadarkan Brahmabhaka dengan pengetahuan yang sempurna. Oke, selanjutnya Buddha menundukkan Raja Nandopananda dengan kesaktian. Jadi Raja Nandopananda ini sama seperti yang dijelaskan oleh Selin tadi ya. Ya, jadi Raja Nandopananda ini sombong lah ya.
sombong, kemudian dia tidak terima ketika Buddha dan 500 biku ini ingin ke surga Tawatimsa dan melintasi tempat tinggalnya, kemudian melilitkan gunung dan membuat alam surga tidak terlihat. Kemudian pada saat itu para siswanya mulai dari Badia dan lain-lain ingin mengajukan diri untuk mengalahkan Dewa Nadopananda, tetapi pada saat itu terakhir yaitu Biku Moggallana mengajukan diri dan Buddha mengizinkannya, dan akhirnya ditaklukkanlah Raja Nadopananda ini oleh Biku Moggallana. Yang kita tahu bahwa kesaktian Biku Moggallana itu satu tingkat di bawah Buddha. Oke ya. Ini adalah peristiwa di tahun ke-20, yaitu pada tahun 569 sebelum Masehi, terjadi peristiwa ketika Buddha sedang berwasa di Weluwana, ya, yaitu menetapkan para jika, ya, menunjuk Ananda sebagai pengiring tetap, bertemu dengan tabib Jiwaka, menyadarkan Angulimala, ya, kemudian menerima tuduhan dari Sundari atas pembunuhan Sundari, meluruskan pandangan Brahmabaka dan menundukkan Raja Nadopananda. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Jelas? Jelas Nanda semua? Alvin jelas? Jason? Gavin? Ketaro? Jelas? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke. Oke, lanjut. Kita ke tahun ke-21 sampai dengan tahun ke-44. Masa pembabaran Dharma, yaitu pada tahun 569 sampai 545 sebelum Masehi. Ya. Nah, pada tahun ke-21 ini, oke, sebelum lanjut, ini gambar tentang apa? Tahu nggak ini gambar kisah apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini gambar tentang kisah apa? Yang adiknya itu Pak, yang menggulingkan batu ke Buddha yang kakinya luka. Oke, betul. Kakinya luka. Siapa itu? Namanya? Dewadatta. Oke, Dewadatta. Oke, mantap. Mantap ya, mantap. Nah, kalian itu harus banyak literasi. Ya, karena banyak kisah-kisah dari kehidupan Buddha yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan kita teladani. Oke. Nah, pada tahun ke-21 dan ke-44 ini Buddha banyak berdiam di Wihara Jetawana dan Wihara Puba atau Pubarama di kota Sawati, Kerajaan Kosala. Oke, Wihara Jetawana siapa yang dana? Anathapindika, Cer. Oke, kalau Wihara Pubarama? Wihara Pubarama adalah dana dari Visakha, Cer. Oke, Wisaka. Mantap, Selin. Oke, kalau Kerajaan Kosala siapa yang mimpin? Raja Pasenadi. Oke, Raja Pasenadi. Nah, ibu kotanya yaitu Sawati. Oke ya, bagus. Nah, pada tahun ini terjadi peristiwa utama yaitu satu, ya, kisah mengenai Raja Pukusati dari Gandhara. Nah, siapa sih Raja Pukusati? Ini teacher jelaskan singkat-singkat ya. Nanti kalian cari untuk literasi, ya. Nah, jadi Raja Pukusati itu adalah seorang raja. Ya ampun. Ya. Raja Pukusati adalah raja dari Gandhara. Raja Pukusati ini sangat dekat dengan Raja Bimbisara atau sahabat dekat dari Raja Bimbisara.
ya, mereka saling bertukar hadiah dan akhirnya melalui Raja Bimbisara, ya, Raja Pukusati ini akhirnya mengundang Buddha. Nah, pada saat itu kemudian mendapatkan dhamma dari Buddha atau ajaran dari Buddha dan beliau menjadi pengikut Buddha dan menjadi biku. Oke. Yang kedua, Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata, yaitu yang dikenal sebagai Ambata Sutta di desa Icanagala. Nah, kisah Ambata Sutta ini termuat kisah antara Buddha dan Ambata ini termuat dalam Ambata Sutta. Kalian bisa searching ya tentang Ambata Sutta dan kalian bisa baca. Di teacher jelaskan singkat bahwa Ambata ini adalah seorang siswa dari Brahmana Pokarasadi. Sebentar. Dari Pokarasadi. Nah, beliau diutus oleh gurunya untuk menyelidiki tentang tanda-tanda manusia agung dari Buddha. Nah, pada saat itu Ambata ini menghina-hina Buddha dan singkat ceritanya kemudian Ambata ini mendapatkan pembabaran dharma dari Buddha, kemudian tercerahkan. Nah, gurunya yaitu Brahmana Pokarasadi juga demikian mendapatkan pencerahan dari Buddha dan mendapatkan dibacaku atau mata dewa, mata pengetahuan, dan akhirnya mereka menjadi pengikut Buddha. Oke, kemudian mendapatkan dana dari Sujati Wisaka, yaitu Wihara Puba, yaitu Pubarama. Ya. Kemudian peristiwa yang selanjutnya ya adalah wafatnya Raja Bimbisara. Ya, kemudian yang kelima, Biku Dewadatta berusaha membunuh Buddha dengan cara-cara yang kejam. Antara lain menggulingkan batu besar, kemudian membuat Gajah Nalagiri mabuk dan berusaha untuk membunuh Buddha. Ya, ini yang Dewadatta berusaha menggulingkan batu ya. Kemudian membuat Gajah Nalagiri mabuk dan ingin agar gajah ini membunuh Buddha. Oke, jadi anak-anak semua, oke ada yang chatting. Oke, ya. Jadi anak-anak semua, gajah pada zaman dahulu untuk memberikan hukuman mati kepada para penjahat itu adalah menggunakan gajah. Caranya bagaimana? Caranya itu gini, seorang yang terpidana itu dipendam di dalam tanah, kemudian disisakan lehernya atau kepalanya, nah kemudian dikeluarkanlah gajah. Nah, gajah yang sebagai algojo ini tahu, ada kepala di bawah di tanah gitu. Nah, mereka akan tahu bahwa tugas mereka adalah menginjak kepala itu. Nah, akhirnya orangnya meninggal. Nah, Gajah Nalagiri adalah salah satu algojonya. Nah, Gajah Nalagiri ini gajah yang sangat besar atau algojo yang sangat besar pada saat itu. Nah, kemudian gajah ini diberikan minuman dan mabuk. Ya, mabuk. Kemudian di tengah-tengah pasar ketika Buddha dan para rombongannya ini sedang berpindah patah. Oke, ada yang tahu pindah patah itu apa? Memberi dana makanan, Cak. Memberi apa? Dana makanan. Oke, betul Selin ya. Jadi para biku ini berkeliling untuk menerima dana makanan dari umat. Nah, pada saat itu dilepaskanlah Gajah Nalagiri ini. Jadi Gajah Nalagiri ini lari lurus tanpa melihat tanpa memperhatikan sekeliling, pokoknya lurus menuju ke arah Buddha. Nah, pada saat itu para siswa Buddha ini mengatakan, Buddha menyingkir.
nanti bisa celaka oleh Gajah Nalagiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Buddha pada saat itu? Buddha tetap berjalan ke arah Nalagiri. Kemudian pada saat itu Buddha memancarkan metta. Apa? Metta? Cinta kasih. Oke, Buddha memancarkan metta. Dalam hatinya dipancarkan metta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 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 Terus dipancarkan cinta kasih. Akhirnya ketika gajah ini mendekati Buddha, gajah ini akhirnya tersungkur, ya, dan malah memberikan hormat kepada Buddha. Kemudian disentuhlah kepala Gajah Nalagiri ini oleh Buddha dan gajah ini tersadarkan dari mabuknya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kekuatan metta atau cinta kasih. Nah, kalian boleh coba nih ketika kalian pergi ke satu tempat, ada anjing yang menggonggong, kukuk, kukuk, kukuk. Nah, pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk itu berbahagia, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kata Buddha, ya, kebencian itu tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ada teman atau ada orang yang tidak suka dengan kalian, abaikan, ya, pancarkan cinta kasih kepada orang tersebut, ya. Karena ketika seseorang itu diliputi kebencian, membenci seseorang, sebenarnya yang menderita adalah orang yang membenci, bukan orang yang dibenci. Maka kita harus kasihan kepada orang yang membenci kita. Salah satunya adalah dengan memancarkan metta atau cinta kasih. Oke? Nah, ini kisahnya keren ya. Nah, kalian bisa baca kisah-kisah ini di Jayamanggala Gata. Gata tentang kemenangan Buddha. Ada 8 syair di situ. Ya, di Parita ada. Kalau Waisak kita biasa baca di saat pradaksina kita membaca Bahung saha sama bini mitasa yudanta. Ya, itu. Oke. Nah, karena digulingkan batu tidak berhasil, ya, ditabrak oleh Gajah Nalagiri tidak berhasil, akhirnya Dewadatta apa? Menciptakan perpecahan sangga. Ya, ini peristiwa yang ke-6. Menciptakan perpecahan sangga. Jadi Dewadatta ini membentuk sangha baru, yang sanghanya ini terdiri dari orang-orang yang atau biku-biku baru yang belum mencapai tingkat kesucian. Ya. Kemudian Dewadatta ini mengajukan dutangga atau peraturan keras, ya, tentang kebikuan, di mana seorang biku itu memakai jubah harus dari kain bekas pembungkus mayat, kemudian harus tinggal di hutan dan lain sebagainya. Nah, dutangga itu tidak diterima oleh Buddha karena tujuan dari latihan itu bukan untuk penyiksaan diri, ya. Nah, akhirnya terpecahlah. Nah, setelah perpecahan sangha itu, kemudian singkat ceritanya para sangha yang lainnya itu kembali kepada Buddha, dan Biku Dewadatta ini ditinggal oleh pengikutnya. Akhirnya Biku Dewadatta ini singkat ceritanya wafat, ya. Wafat dengan terbelahlah tanah masuk Biku Dewadatta sampai terjerembab ke neraka Awici. Oke, teacher akan bertanya kepada kalian, bagaimana atau perbuatan-perbuatan apa yang mengakibatkan seseorang bisa terjerembab ke neraka Awici? Membunuh ibunya sendiri, Pak. Oke, Alvin bagus, membunuh ibunya sendiri. Doa? Melukai Buddha. Oke, melukai Buddha. 3?
menyebabkan perpecahan sangga, Oke, menyebabkan perpecahan sangga. 4. Membunuh ayah. Oke, membunuh ayah. Ada nggak satu lagi? membunuh arahat, Pak. Oke, membunuh arahat. Wih, bagus Alvin, luar biasa. Ya, great. Bagus ya. Oke, itu adalah sebab-sebab seseorang akan terakhir di neraka. Apalagi neraka awici, neraka yang paling dalam. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan Buddha dengan Raja Ajatasattu. Tahu ya Raja Ajatasattu siapa? Raja Ajatasattu adalah anak Raja Bimbisara yang karena hasutan dari Dewa Datta, ini beliau mengakibatkan kematian dari ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara. Nah, melalui tabib jiwaka, Raja Ajatasattu ini bertemu dengan Buddha, tersadarkan, dan akhirnya menjadi pengikut Buddha. Bahkan nanti menyokong sidang Sangha pertama. Oke. Nah, yang ke-10 yaitu wafatnya Raja Pasenadi Kosala. Ya, jadi peristiwa yang ke-10 adalah wafatnya Raja Pasenadi, kemudian membabarkan khotbah mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Saka. Ya, jadi Saka ini adalah seorang yang cerdas, ya, cerdas. Ya, kemudian beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Buddha dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terjawablah semua dan Saka menjadi pengikut Buddha. Oke. Tahun ke-21 sampai ke tahun 24 ada yang bertanya? Paham? Paham ya? Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan? Oke. Halo? Paham semuanya? Ya, Pak. Paham? Paham? Yuk, nampakkan wajahnya. Nanti teacher ngomong sendiri, kalian nggak ada di situ lagi. Oke ya, paham ya? Paham semua ya? Ya, Pak. Oke. Oke, ini ya pertemuan Buddha dengan Raja Ajatasattu. Ini diajak oleh Tabib Jiwaka Kumarabaca. Oke. Oke, lanjut ke tahun 45, yaitu tahun terakhir di mana Buddha membabarkan Dharma. Karena Buddha membabarkan Dharma selama 45 tahun. Sampai usia berapa? Sampai usia berapa? Oke, 80 tahun. Ya. Nah, pada tahun ini Buddha berdiam atau berwasa di desa Belua, di Wesali, di kota Wesali, kerajaan dari suku Waji. Nah, kejadian penting yang terjadi di tahun yang ke-45 yang pertama yaitu Upali. Siswa dari Nigata Nataputa ini menjadi pengikut Buddha. Jadi gini, teacher jelaskan, kalian nanti tulis ya. Jadi Upali itu adalah siswa Nigataputa yang sangat pintar. Bahkan kepintarannya itu hampir setara dengan gurunya Nigata Nataputa. Nah, karena sudah sangat pintar, gurunya ini merasa bahwa Upali ini harus aku gunakan untuk mengalahkan Buddha. Karena nanti kalau Niganta sendiri yang maju, ya berdebat dengan Buddha, nanti Niganta kalah, wah repot ya. Nah, jadi Niganta ini akhirnya meminta Upali untuk berdebat dengan Buddha.
Ya, datanglah menemui Buddha si Upali ini. Ya, kemudian mengajukan pertanyaan, berdebat, bertanya jawab dengan Buddha. Nah, semua pertanyaan yang diajukan oleh Upali ini semuanya bisa terjawab oleh Buddha, dan bahkan Upali menjadi tersadarkan. Ya, Upali menjadi tersadarkan dan Upali akhirnya menyatakan diri berlindung kepada Buddha. Buddha, tolong terima aku sebagai muridmu. Kira-kira langsung diterima nggak sama Buddha? Ayo jawab saja, kira-kira bisa langsung diterima nggak oleh Buddha? Selin, kira-kira langsung diterima nggak? Enggak, Jar. Kenapa? Enggak tahu. Oke, ya, oke, ya betul. Ternyata nggak langsung diterima. Terus memohon lagi yang kedua oleh Buddha, pikirkanlah baik-baik. Jika kamu ingin menjadi pengikutku dan menjadi siswaku serta menyatakan berlindung kepadaku. Kemudian, tetap ngotot Upali ini. Saya ingin menjadi pengikutmu, terimalah aku menjadi siswamu. Nah, karena sudah permohonan yang ketiga, itu berarti sudah penegasan ya. Penegasan akhirnya Buddha ini mengizinkan Upali atau menerima Upali sebagai siswanya, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Ya. Syarat yang pertama, ketika Upali menjadi siswa Buddha, Upali tidak boleh menjelek-jelekkan gurunya Niganta Nataputa atau menghina-hina ajaran dari gurunya. Jadi nggak boleh menghina, tidak boleh menjelek-jelekkan, apalagi menyalah-nyalahkan ajaran dari Niganta Nataputa. Ya, ini sangat toleransi ya. Inilah yang dikatakan sebagai toleransi beragama. Ya, pindah agama, pindah keyakinan, tetapi jangan sampai menghina ajaran yang sebelumnya atau agama dia yang sebelumnya. Ini yang diajarkan oleh Buddha. Nah, yang kedua, ya, Upali ini adalah seorang bangsawan. Tahu ya bangsawan? Apa itu bangsawan? Anak kerajaan, Jar. Ya, bangsawan itu adalah orang kaya, bisa dikatakan ya termasuk kasta yang tinggi, bisa dikatakan ya sebagian mungkin ada yang dari keluarga kerajaan. Nah, Upali ini seorang bangsawan yang dia itu menyokong kebutuhan dari Niganta Nataputa dan para siswanya. Donatur lah ya, donatur tetap dari Niganta Nataputa. Nah, pada saat itu apa kira-kira syarat dari Buddha? Buddha kemudian meminta agar Upali stop, kamu nggak boleh berdana atau mendanai kehidupan dari Niganta Nataputa dan para siswanya. Enggak demikian ya. Jadi Buddha, syarat Buddha yang kedua, selain tidak boleh menghina guru dan ajarannya, Upali ini diminta jangan berhenti berdana kepada Niganta Nataputa dan para siswanya. Atau walaupun kamu menjadi siswa Buddha, kamu harus menyokong kehidupan para siswa Niganta Nataputa dan Niganta Nataputa sendiri. Ya, ini wujud toleransi yang luar biasa. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya peristiwa yang kedua yaitu Buddha memaparkan 7 kesejahteraan bagi para penguasa dunia, ya, dan para biku, ya. Kemudian Buddha menyampaikan khotbah cermin Dharma. Nah, 2 hal ini kalian bisa baca di Mahaparinibbana Sutta, ya, tentang kesejahteraan suatu bangsa atau syarat kesejahteraan suatu bangsa dan para biku. Kemudian Buddha menerima hutan mangga dari Ambapali. Jadi Ambapali ini seorang wanita, dia sangat cantik, ya, dia sangat cantik, tetapi dia memiliki pekerjaan sebagai seorang wanita penghibur, ya, sebagai wanita penghibur, tetapi beliau akhirnya
menjadi pengikut Buddha. Kemudian setelah itu Ambapali ini mendanakan hutan mangga kepada Buddha untuk tempat tinggal para biku, ya, para sangga dan Buddha. Nah, kemudian Ambapali ini memutuskan untuk menjadi bikuni dan mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, luar biasa ya. Ini kita belajar dari Ambapali bahwasanya seseorang ya itu jangan melihat selalu melihat latar belakang yang dahulunya, tapi bagaimana seseorang bisa memperbaiki diri untuk ke depannya. Ini salah satu kisah yang sangat luar biasa dari seorang Ambapali. Ambapali ini sangat cantik ya, bisa dikatakan primadona pada saat itu. Nah, kisah yang kelima yaitu wafatnya dua siswa utama yaitu Sariputta dan Moggallana. Ya, kalian tahu ya kisah dari Sariputta dan Moggallana? Ini nanti di bab 2 kita akan bahas lebih lanjut tentang Sariputta dan Moggallana, ya, dan para biku-biku lainnya. Oke, kemudian yang keenam, peristiwa yang keenam, Buddha sakit keras. Yang ketujuh, Buddha membabarkan Cattaro Mahapadesa. Kemudian Buddha menyantap makanan terakhir persembahan dari Cunda Kamaraputta, yaitu Cunda si putra Pandai Besi di kota Pawa. Ya, nama makanannya yaitu Sukramadawa. Ada yang tahu Sukramadawa apa? Komposisi bahannya Sukramadawa? Ada yang tahu? Kalau diam saja, teacher kan nggak tahu atau nggak tahunya. Oke, Sukramadawa adalah satu makanan spesial yang sebenarnya ini makanan yang spesial di kalangan di tempat tinggal dari Cunda, yaitu perpaduan antara jamur dan daging. Tetapi pada saat itu entah kenapa makanan ini menjadi makanan yang berbahaya. Kemudian dihidangkan kepada Buddha dan para bikunya. Nah, pada saat itu Buddha mengatakan kepada Cunda bahwa makanan ini hanya boleh Buddha yang memakan. Karena tidak ada orang lain selain Arahat sama Sang Buddha yang mampu mencerna makanan ini. Dan makanan ini sisa dari yang sudah diterima dana oleh Buddha harus ditimbun di dalam tanah. Nah, akhirnya hanya Buddha yang menyantap makanan ini dan sisanya ditimbun di tanah. Ya, tetapi patut diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Cunda ini adalah tanpa niat buruk, ya, tanpa niat buruk, karena pemberian yang luar biasa dan akan membawa kebahagiaan yang sangat lama. Itu yang pertama yaitu persembahan sebelum Buddha Mahaparinibbana oleh siapa? Oleh Cunda. Dan persembahan dana makanan sebelum Buddha mencapai penerangan sempurna atau sebelum petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Siapa yang berdana? Cunda. Siapa? Cunda. Cunda sebelum Buddha Mahaparinibbana. Sebelum petapa Gautama mencapai penerangan sempurna, mendapat dana makanan dari siapa? Tapusabalika. Itu sudah Buddha, itu petapa Gautama sudah menjadi Buddha, tapi itu juga satu pemberian yang luar biasa. Selain itu, seorang wanita loh. Sujata, Pak. Oke, betul. Sujata Alvin ya. Yang berdana nasi susu. Nah, kemudian di sini Buddha menerima pelapa kelana yaitu Subada sebagai siswa terakhir, yaitu siswa terakhir yang di Ehiwi Biku Upasampada. Nah, ini 8 peristiwa di tahun yang ke-45. Ya. Ini gambarnya ya. Oke, dan di tahun setelah menerima Subada ini, Buddha akhirnya
Parinibbana. Mahaparinibbana di mana? Kusinara. Kusinara. Di bawah pohon apa? Pohon sala yang kembar di hutan sala di kota Kusinara. Oke. Ini adalah 45 tahun Buddha membabarkan Dharma. Oke ya. Teacher sudah jelaskan ke 45 tahun ini. Jadi kalian bisa untuk memahami semuanya ya. Oke. Oke, minggu depan kita ujian, ulangan ya. Ulangan untuk bab 1 tentang 45 tahun masa pembabaran Dharma yang dimulai dari tahun pertama sampai tahun 45. Oke, paham ya? Minggu depan kita ulangan, oke? Oke, ini teacher ada bagikan rangkumannya, tetapi ini rangkuman singkat, ya. Nah, ini tugas kalian untuk hari ini. Nanti tugasnya ada di Google Classroom ya. Tugas ada di Google Classroom. Nah, kemudian ini tugas proyek sekaligus bahan belajar. Paham? Jadi kalian membuat ini, membuat tabel, ya, membuat tabel ini, dan tabel ini nanti kalian kirim di komen Google Classroom. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Kalian buat di buku ya. Kalian buat di buku tugas, kemudian difoto dan kirim ke teacher. Ini tugas proyeknya. Nah, ini tugas ini bermanfaat untuk mempermudah kalian dalam mempelajari bab 1 tentang 45 tahun masa pembabaran Dharma. Jadi nanti kalian tulis seperti ini. Ya. Tahun pertama dalam kurung ya, tahun berapa sebelum Masehi? Kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5. Tahun kedua kejadiannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tempatnya di mana ya? Yang paling atas tempatnya di mana? Tempatnya, tempat wasanya di mana, kejadiannya di mana? Tempat wasanya di mana, kejadiannya apa? Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Nah, bentar. Selanjutnya. Oke. Kita sampai jam berapa? 11, Pak. Oke, jam 11 ya. Nah, ini tugasnya. Jadi ini tugas nanti kalian kerjakan, ini modul kita hari ini. Jadi nanti kalian kerjakan tugas ini. Nah, untuk foto itu kalian kirim di sini ya. Paham? Di sini juga bisa. Ya. Oke, dikirim ke sini aja ya. Kirim ke sini, oke? Jadi setelah kalian mengerjakan tugas ini, sudah selesai. Nah, tugas proyeknya itu kalian kirim di sini juga. Di petunjuk ini ya. Di sini. Paham? Oke. Paham ya? Paham? Kirim tadi. Oke, kirimnya di Google Classroom. Kirim di Google Classroom kan nanti kalian kerjakan tugas yang ini. Kan ini ada teacher kasihkan tugas ya, ini petunjuknya. Kalian kan kerjakan ini. Kemudian di bawahnya kan ada kolom komentar ya. Ya, gambar itu kalian kirim ke kolom komentar ini. Catatan yang 45 tahun itu kalian foto, kalian kirim ke sini, oke? Paham? Paham, Pak. Oke. Baik, karena kalian sudah paham, teacher cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya?
Oke, baik. Jika tidak ada, silakan tampilkan wajahnya. Oke, kita silent sitting sejenak. Oke, kita silent sitting. Oke, mari kita bersama-sama hening sejenak untuk melaksanakan silent sitting. Baik, cukup. Silakan buka mata. Mari kita membuat aspirasi. Silakan beranjali. Beranjali semuanya. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga kami senantiasa dalam lindungan Tri Ratna. Semoga kami senantiasa menjadi pribadi yang baik. Semoga kami mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaran dari Buddha. Kami senantiasa mendoakan mereka yang berbakti luhur terhadap kami. Kami senantiasa mendoakan kedua orang tua kami. Semoga Mama, Papa senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga teman-teman kami berbahagia. Semoga guru-guru kami berbahagia. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabisata awirahontu, sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Oke, teacher akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Boleh, Pak.